Saudara, saya sudah terhubung melalui online bersama dengan Ibu Dr. Luh Putusri Armini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Saya segera menghubungi beliau. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu. Waduh, sehat selalu nggih, Bu nggih? Nggih, sehat, sungkarep. Baik. Terima kasih Bu Dr. Sri atas kesempatannya pagi ini bersama dengan Kompas TV. Kita berjaga jarak ya Bu Dokter ya, sesuai dengan 19 ya. Iya. Baik. Bu Dr. Sri, Ibu Kadis, kami mau konfirmasi awal dulu. Sampai hari ini terkait dengan kasus pasien DBD untuk Kota Denpasar itu ada berapa pasien atau berapa kasus dokter yang tercatat? Iya, jadi begini Pak Bambang, jadi sampai hari ini kita mencatat ada 1.200-an ya, jadi tepatnya 1.254 kasus ya, jadi sampai hari kemarin yang tercatat di layanan seluruh layanan rumah sakit yang ada di Denpasar ya. Ini yang tercatat ya Bu ya, terkonfirmasi ya Bu? Iya. Kayak ini menyebar di semua kecamatan atau bagaimana Bu ininya? Komposisinya ini mana kecamatan-kecamatan yang tinggi kemudian seperti apa? Ya begini, jadi kasus ini tersebar ya, jadi tersebar di seluruh kecamatan ya, jadi karena memang Denpasar ini kan daerah endemis gitu kan, daerah endemis, cuman memang yang tertinggi di Kecamatan Denpasar Selatan ya, jadi itu kasus yang paling tinggi. Nah kemudian menyusul Denpasar Barat, kemudian Denpasar Utara, lalu Denpasar Timur, seperti itu. Yang tertinggi Denpasar Selatan tadi sampai berapa Bu angkanya di sana? Ada 513 di Denpasar Selatan, kemudian Denpasar Barat 318, kemudian di Denpasar Utara 238 dan Denpasar Timur 185. Kalau melihat data dari Januari, Februari, Maret, April, kecenderungannya ada peningkatan sebetulnya ya Bu ya untuk kasus DBD ini ya Dok ya? Ya, jadi begini, meningkatnya kecenderungannya itu kita lihat mulai bulan April, jadi April Mei itu dia meningkat, jadi per Januari Februari masih dia masih rendah ya. Maret ya Bu ya? Ya. Maret sudah mulai ada lonjakan. Ya. Ini seiring dengan potensi curah hujan yang tinggi atau seperti apa sebetulnya Bu Kadis? Gambarannya ini? Ya begini, sebenarnya ini kan sudah kita ketahui bersama, demam berdarah itu pasti dia mengikuti jumlah populasi nyamuk, kan seperti itu. Jumlah populasi nyamuk sebagai penular virus ini gitu, kecenderungannya populasinya meningkat ketika breeding place-nya ada. Breeding place-nya itu tempat bersarang, bertelur, berkembang ya, jadi di tempat air-air yang tergenang. Jadi itu memang ada korelasinya antara musim hujan di mana mungkin di bawah masyarakat kurang memperhatikan ini sehingga ada tempat-tempat perindukan nyamuk ya. Jadi seiring dengan sebenarnya sekarang ini kan musim hujan sebenarnya sudah menurun semestinya, tapi ini malah muncul dia. Ada anomali ya? Iya betul. Sekarang mulai dia muncul ya. Nah, lalu apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar terkait dengan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran nyamuk-nyamuk ini, Ibu Kadis? Jadi begini, kita sebenarnya melihat dari kasus-kasus sebelumnya ya, kita melihat dari setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, 3 tahun, bahkan kita evaluasi 5 tahun sebelumnya, itu kita mempunyai gambaran sudah ya, jadi gambaran di sini bulan ini dia akan naik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya usaha-usaha kita jadi sudah tentu bersama masyarakat ya, kalau kita dinas kesehatan saja tidak akan maksimal ya. Kita
kita sudah lakukan itu dari bulan September Pak tahun lalu. Ini September, Oktober, gitu. Jadi itu karena kita melihat pada bulan-bulan yang ada akhiran R-nya itu pasti hujan akan mulai. Jadi hujan akan mulai, dia akan naik kasusnya Januari, Februari seperti itu. Kita sudah lakukan mulai September, kita ingatkan lagi masyarakat dari berbagai media dan lain sebagainya. Kita lakukan sanksi massal, ya, jadi dengan jumlah turun dan lain sebagainya masyarakat turun. Itu yang kita lakukan dengan juga kita lakukan fogging, ya, fogging. Baik. Nah, ini apakah jadi ada kita lakukan baik fogging massal maupun fogging fokus gitu ya. Oh, baik. Nah, kalau melihat ini kan, apakah ada kekurang awarean dari masyarakat, meskipun sebetulnya sudah diingatkan dari bulan September, sosialisasi sudah dilakukan, ada sedikit kekurang kepedulian atau perhatian dari masyarakat karena tertutup karena kasus pandemi COVID-19 ini, Bu Kadis? Mungkin bisa jadi seperti itu karena konsentrasi mungkin baik masyarakat itu. Kalau kita sih sudah punya tim ya untuk mengingatkan mereka baik di preventif, promotif maupun di penanganannya. Cuman masyarakat ini kita khawatirkan karena mereka concern takut di COVID dan sebagainya sampai melupakan ini gitu. Jadi terutama jadi di air tergenang itu. Jadi sebenarnya pada waktu kita di rumah saja begitu kan, nanti mestinya itu menjadi sesuatu yang mereka harus kerjakan gitu loh. Artinya membersihkan air yang tergenang, mungkin memotong tumbuh-tumbuhan yang rimbun barangkali seperti itu sehingga bisa lebih maksimal. Dan juga satu hal pada saat COVID ini biasanya kan anak-anak sekolah itu mereka kan PSN baik di rumahnya maupun di sekolah. Nah kemarin kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, jadi mereka juga diberikan tugas di rumah untuk memantau jentik di rumahnya masing-masing. Seperti itu sudah kita lakukan. Artinya begini, jangan-jangan anak-anak ini diberikan tugas dan sebagainya. Terus salah satu tugasnya itu adalah memantau jentik di rumahnya. Jadi dan mereka melapor kepada gurunya dengan foto seperti itu. Oh baik, wah. Ya. Sudah sampai segitunya Bu ya cara yang untuk kepedulian masyarakat diangkat lagi. Nah, Ibu ini kan banyak pertanyaan juga terkait dengan COVID-19. Kemudian misalnya ada masyarakat yang punya gejala demam tinggi segala macam dan ingin memeriksakan, ini bagaimana prosedurnya Bu Kadis? Ke rumah sakit, ke puskesmas itu apa yang harus mereka lakukan? Karena ada kekhawatiran juga, wah ini ada COVID, jangan-jangan berbeda lagi ininya, apanya, jalurnya harus bagaimana. Mungkin bisa dijelaskan Bu Kadis biar masyarakat tidak. Jadi begini, dengan munculnya kasus COVID ini mulai Maret itu gitu ya, memang kita di layanan pertama terdepan misalnya puskesmas gitu ya atau rumah sakit begitu memang sudah di-prepare. Jadi itu ada namanya poli screening COVID. Jadi begitu ada orang panas, batuk, pilek itu sudah lain jalurnya seperti itu. Nah, tapi Niki juga ditanya kan, jadi kalau panasnya demam berdarah itu kan memang ada kekhasan tersendiri ya, khas gitu ya, jadi khas tersendiri. Jadi tapi dia memang masuk di screening poli COVID itu untuk di layanan pertama. Jadi memang semua harus aware gitu, apakah ini demam berdarah, apakah ini, kalau demam berdarah kan jarang ada batuk pileknya. Jadi demam berdarah itu panas tinggi. Ya, tapi kalau COVID memang ada batuk, pilek, panas juga gitu. Tapi kalau demam berdarah, batuk pileknya tidak begitu menonjol seperti itu. Jadi yang pasti bahwa memang pasien akan dilakukan protokol kesehatan COVID-19 dulu ya, Bu? Iya betul. Harus dilakukan. Iya betul.
supaya mengantisipasi untuk semua lah ya, supaya kita mengetahui dari awal Iya, karena iya. memang mirip-mirip ada demam di sana gitu ya. Iya. Dan ini bisa di puskesmas ya, ya Bu Kadis ya? Iya, Masyarakat bisa. puskesmas bisa ke rumah sakit. Oh, baik. Bisa. Termasuk seluruh rumah sakit yang ada di Denpasar menerima Iya. untuk pasien demam berdarah. Iya, seluruh layanan bisa ya, jadi baik pemerintah maupun swasta. Jadi nanti mereka akan men-screening di sana ya. Nah, mungkin terakhir Bu Kadis, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Denpasar ini terkait dengan DBD ini? Yes. Jadi mungkin begini, kita sebenarnya harus selalu waspada ya terhadap penyakit apapun, terutama penyakit menular. Baik DBD maupun COVID ini kan penyakit menular, ya, jadi penyakit menular. Jadi DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, kalau COVID adalah penyakit menular langsung, itu kan penyakit menular langsung. Nah, dalam situasi yang seperti ini, jadi mudah diucapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu sudah terlalu sering diucapkan, tapi bagaimana dilaksanakan? Itu yang penting. Jadi PHBS itu seperti apa? Sebenarnya ini kan satu hal sebenarnya yang sederhana sekali sebenarnya ya. Jadi kalau demam berdarah, bagaimana kita breathing place-nya itu supaya tidak ada. Jadi tidak ada genangan-genangan air, tidak ada barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sederhana sebenarnya, tapi bagaimana nih kita melaksanakannya? Jangan mengandalkan fogging, jadi fogging itu kita bermain bahan kimia, gitu. Jadi harus selektif. Mana yang bisa difogging, mana yang tidak. Jangan nanti kita yang malah kedepannya terjadi kanker dan lain sebagainya. Itu kita tidak inginkan ya. Jadi bagi masyarakat itu harus dijaga, jangan sampai ada air yang tergenang sehingga perlindungan nyamuk ada di situ ya. Kalaupun itu terjadi, misalnya nyamuk saya banyak, boleh mandiri, jadi pakai misalnya semprot itu boleh nih, tapi tolong itu diperhatikan lingkungannya radius 100 meter ya, jadi jangan sampai ada air tergenang. Nah kemudian karena berbarengan ini COVID ini, jadi bagaimana kita nanti menuju dunia baru ya, jadi new normal lagi. Jadi PHBS itu, jadi PHBS cuci tangan, pakai masker, nah seperti itu. Physical distancing ya, jadi jangan mengabaikan protokol kesehatan, karena kan kadang-kadang seperti demam berdarah itu, jadi dianggap sepele, itu apa sih breathing place dan sebagainya, nanti sudah kena baru mana fogging dan lain sebagainya, jadi itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Itu akan tumbuh jentiknya 1000 kalau breathing place-nya masih. Jadi sehingga yang kami harapkan adalah PSN di masyarakat ini diaktifkan, kemudian juga abatisasi kita siapkan gratis di puskesmas seperti itu. Itu saja mungkin Pak Bambang. Baik Ibu Kadis, Ibu Dr. Luh Putu Sri Armini, terima kasih atas waktunya bersama dengan Kompas TV pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberikan peringatan dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk aware lagi. Tidak cukup dengan fogging ya. Jadi yang paling utama adalah menghilangkan sarang nyamuk untuk bertelur, mereka akhirnya berkembang biak di sana. Ini harus dihilangkan dengan gerakan 3M tadi, ditambah dengan perilaku hidup yang sehat.